Laporan masyarakat Minang ke Bareskrim Polri atas pernyataan Ketua DPR Puan Maharani soal Sumatera Barat ditolak oleh Bareskrim Polri. Selanjutnya, perkumpulan pemuda-pemudi masyarakat Minang akan menempuh jalur politik, yakni melaporkan Puan Maharani ke Mahkamah Dewan DPR dalam waktu dekat. Laporan yang diajukan masyarakat Minang terhadap Puan Maharani ditolak Bareskrim lantaran tidak memenuhi unsur menjadi aduan di Bareskrim. Tak hilang arah, meski ditolak Bareskrim, PPMM akan menempuh jalur politik, yakni melaporkan Puan Maharani ke Mahkamah Dewan DPR Republik Indonesia dalam waktu dekat. Nggak memenuhi unsur seperti apa? Karena tadi kita sangat alot diskusi di situ. Nah, tugas saya menyampaikan adalah kegelisahan masyarakat Minang, Sumatera Barat, yang ada di mana aja, yang IKM yang di Papua, Wamena, Riau, itu telepon pada saya. Tolong suarakan saya, tolong suarakan kita. Jangan sampai orang Padang diinjak-injak gitu. Jadi saya tetap berupaya secara politik. Sekarang secara hukum sudah berupaya di Bareskrim. Besok atau Selasa saya akan datang ke MKD terkait jabatan publik Ketua DPR yang kita akan minta dia mundur secara MKD, untuk disidang di MKD. Sebelumnya sejumlah pemuda melaporkan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ke Bareskrim Polri Jakarta. Puan Maharani dilaporkan terkait pernyataannya yang meminta masyarakat Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Pancasila. Pernyataan Puan tersebut dianggap menyinggung masyarakat Minang. Salah satu perwakilan pemuda menyatakan bahwa Puan Maharani seharusnya tidak meragukan masyarakat Minang yang mendukung Pancasila. Dewan Pengawas KPK menggelar kembali sidang etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri Jumat pagi. Sidang etik hari ini selain mendatangkan Firly, mengagendakan pemeriksaan saksi perihal penggunaan helikopter mewah. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri keluar melalui pintu belakang gedung KPK usai menjalani sidang etik Jumat siang. Firly enggan komentar dan menghindari media. Ia dikawal ketat sejumlah petugas dan langsung masuk ke dalam kendaraan serta melaju keluar gedung KPK saat dimintai keterangan terkait sidang kode etik. Firly menjadi terperiksa terkait penggunaan helikopter untuk kegiatan pribadi di Batu Raja, Sumatera Selatan. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat anti korupsi kepada Dewan Pengawas KPK. Sebelumnya pada tanggal 24 Agustus lalu, Maki mengadukan Firly ke Dewan Pengawas KPK dan menggelar sidang perdana pada 25 Agustus 2020 silam. Firly melakukan perjalanan dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan untuk kepentingan pribadi keluarga, yakni ziarah ke makam orang tuanya. Perjalanan Firly menggunakan helikopter milik perusahaan swasta. Maki menilai perbuatan Firly bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK yang dilarang bergaya hidup mewah. 4 saksi dihadirkan dalam sidang kode etik Firly kali ini. Selain itu, Firly sebagai terperiksa juga akan hadir kembali dalam sidang lanjutan. Dari Jakarta, Louis Ayu, Eko Miyadi, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung kembali memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki diperiksa selama 10 jam di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda, Jakarta. Jaksa Pinangki Sirna Malasari tidak banyak berkomentar usai diperiksa selama 10 jam. Pemeriksaan Jaksa Pinangki kali ini di luar jadwal pemeriksaan Jampitsus. Kuasa hukumnya mengatakan Pinangki diperiksa terkait kasus suap dan gratifikasi yang ia terima dari Joko Chandra. Dan hingga saat ini pemirsa sudah ada 5 nama yang terseret dalam kasus Joko Chandra. Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah supervisi penanganan kasus tersangka Joko Chandra yang ditangani Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Penerbitan itu menyusul usai pertemuan dengan Menko Polhukam yang membahas pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat perintah supervisi penanganan perkara Joko Chandra. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Kami ketahui, karena itu tadi kami sudah sampaikan, Pak pimpinan sudah memerintahkan Ibu Ketua untuk menerbitkan
surat tugas supervisi. Dan kita akan mengundang aparat penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan gelar perkara bersama yang tidak terlalu lama. Nanti kita akan lihat sejauh mana penanganan perkara korupsi dalam ini perkara DSI dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apakah ada pihak-pihak yang ingin dilindungi dalam penanganan perkara tersebut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membahas pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi bersama 4 lembaga, yakni Kejagung, Polri, Kemenkumham, dan KPK di kantornya pada 2 September lalu. Menko Polhukam menyatakan KPK bisa mengambil alih tindak pidana korupsi yang ditangani Kejagung dan Polri untuk supervisi sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Khusus untuk kasus Joko Chandra ini, Kabareskrim Polri sudah memberi contoh langkah yang dilakukan, yaitu dalam bentuk pelibatan di dalam ekspos atau gelar perkara di Polri. Nah, di Kejaksaan Agung juga sudah diberitahu bahwa dia terbuka untuk dalam rangka supervisi itu bisa KPK bisa diundang untuk hadir ikut menilai di dalam sebuah ekspos perkara yang sedang ditangani. Nah, di situ nanti KPK bisa menyatakan pandangannya, apakah ini sudah oke, proporsional, atau harus diambil alih, kan nanti KPK sendiri bisa ikut di situ. Syarat-syarat pengambil alihan KPK terhadap kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejagung ataupun Polri mulai dari adanya laporan masyarakat yang tidak dilanjuti, adanya tumpang tindih penanganan antara pelaku korupsi maupun yang diperiksa, dan perkara yang berlarut-larut. Sementara untuk kasus Joko Chandra, Bareskrim telah melimpahkan berkas perkara kasus surat jalan palsu ke Kejaksaan Agung. Selain Joko Chandra, berkas perkara Brigjen Pol Prasetyo Utomo dan Anita Kolopaking juga akan dilimpahkan. Di sisi lain, Kejagung juga terus mengembangkan kasus gratifikasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan menetapkan tersangka baru, yakni mantan politisi Nasdem Andi Irfan Jaya hingga ipar Joko Chandra yang menjadi perantara suap namun dikabarkan meninggal karena COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.